Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra dengan NIM 352010260, Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya akan mereview jurnal, yaitu penerapan fasilitas data, tabel, dan fungsi keuangan Excel pada konsep nilai waktu uang untuk pengambilan keputusan investasi. Jurnal tersebut disusun oleh Arif Budi Satrio dan akan direview oleh saya. Pendahuluan. Pengambilan keputusan bisnis memerlukan perhitungan yang matang guna memperhitungkan kemungkinan risiko yang timbul guna pemaksimalan keuntungan suatu perusahaan. Pengambil keputusan bisnis, konsep ini perlu terutama berkaitan dengan kegiatan investasi berbagai jenis aktiva perusahaan. Apabila perusahaan yang bersangkutan untuk periode ke depannya. Konsep nilai waktu uang merupakan suatu penilaian yang sering digunakan dalam penentuan pengambilan keputusan bisnis. Pakar manajemen keuangan seperti Damodaran, Rao, Van Horn, Engler, dan Bukes, serta Scott, sebagaimana dalam Harmono 2011/28, menyatakan bahwa konsep fundamental yang mendasari pengambilan keputusan adalah berkaitan dengan konsep nilai waktu uang, terutama ketika membandingkan arus kas yang mengandung risiko. Dalam hal ini, arus kas yang datang lebih awal memberikan nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan arus kas yang datang pada saat kemudian hari. Pengambilan keputusan bisnis membutuhkan kecepatan dan kecermatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Perhitungan investasi yang layak untuk diterima atau tidak memerlukan alat bantu yang terjamin ketepatan dan kecepatan. Perhitungannya, salah satunya yaitu dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di Excel, khususnya menggunakan fungsi-fungsi keuangan yang tersedia di Excel dan pemanfaatan fasilitas data table dalam penyajian informasi guna pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama adalah kerangka teoritis. Setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas strategis guna menunjang kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Menurut Sudana 2011.2, sejumlah keputusan kunci yang bersifat strategis bagi perusahaan yaitu menyangkut ada 3 poin, yaitu 1. Pemilihan produk dan pasar perusahaan. 2. Strategi untuk penelitian, investasi, produksi, dan juga pemasaran. Yang ketiga yaitu pemilihan, pelatihan, pengorganisasian serta memotivasi eksekutif dan karyawan lainnya. Yang keempat yaitu memperoleh dana dengan biaya seefisien mungkin. Yang kelima, melakukan penyesuaian terhadap keputusan-keputusan tersebut dengan perubahan lingkungan. Strategi berkaitan dengan investasi yang dilakukan dengan memperoleh dana asing dengan biaya yang seefisien mungkin merupakan isu yang relevan pada setiap perusahaan dalam membangun usahanya. Dalam hal ini, manajer keuangan memiliki tanggung jawab dalam keputusan investasi perusahaan dengan biaya yang seminimal mungkin guna mendapatkan laba yang maksimal. Hal ini diperlukan sebab guna menunjang perusahaan agar tetap bertahan di tengah persaingan yang kian ketat, bahkan untuk tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan itu, manajer keuangan terlibat dan berinteraksi dengan keputusan-keputusan strategis, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, sebagaimana menurut Sudana, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada menganalisis aspek finansial dari semua keputusan. Yang kedua, menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan bagaimana memperoleh dana yang diperlukan guna mendanai investasi yang direncanakan. Yang keempat yaitu mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan. Yang kelima, menganalisis laporan keuangan perusahaan. Pengertian menurut para ahli. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya yaitu yang pertama menurut Sudana. Keputusan pendanaan merupakan keputusan keuangan perusahaan tentang asal dana untuk membeli aktiva.
Menurut Subramanyam dan Weil, aktivitas pendanaan atau financial activity adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, menurut Subramanyam dan Will dalam tahun 2012, titik 2 2029, ukuran dan potensi pendanaan dalam penentuan kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Perusahaan berhati-hati dalam perolehan dan pengelolaan sumber daya keuangan. Kita ke materi selanjutnya yaitu fungsi keuangan di Excel merupakan fasilitas yang disediakan oleh Excel yang memudahkan para penggunanya untuk membuat perhitungan bisnis umum. Misalnya, dalam hal melakukan perhitungan nilai bersih investasi pada saat ini dan juga saat mendatang. Dalam hal ini, pengguna tidak perlu membuat rumus-rumus yang panjang dalam pengaplikasiannya, sehingga pengguna dapat mempersingkat waktu dan meminimalkan kesalahan perhitungan yang umum terjadi. Fungsi keuangan pada Excel sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan menurut kegunaannya. Menurut tim Medcamp, fungsi keuangan Excel menyangkut fungsi untuk menghitung modal, menghitung laju pengembalian, menghitung penurunan nilai, dan menghitung jaminan. Fungsi perhitungan modal dapat menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia di Excel, yang salah satunya yaitu PMT dan PV. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu fungsi PMT. Fungsi PMT sebagaimana menurut tim Medcamps digunakan untuk menghitung nilai angsuran secara periodik untuk melunasi nilai pinjaman berdasarkan periode, pembayaran yang konstan dan nilai bunga yang konstan pula. Fungsi PMT pada Excel dengan bentuk PMT dalam kurung rate, NPAR, PV, FV, dan juga type, di mana rate merupakan tingkat suku bunga, NPAR merupakan jangka waktu, PV merupakan singkatan dari present value atau nilai saat ini, FV merupakan singkatan dari future value atau nilai di masa mendatang, dan type merupakan tipe pembayaran yang akan dilakukan. Apakah akan dilakukan di awal atau akan dibayarkan di akhir periodenya. Yang kedua yaitu perhitungan present value atau PV. Perhitungan present value dapat digunakan dengan menggunakan fungsi Excel yaitu PV. Menurut tim Medcamps, PV digunakan untuk menilai atau menghitung nilai sekarang present value dari suatu investasi jangka panjang berdasarkan periode, pembayaran yang tetap, dan tingkat bunga yang tetap. Bentuk dari fungsi PV yaitu PV dalam kurung rate, NPAR, PMT, FV, dan juga type, di mana rate merupakan nilai suku bunga per periode, NPAR merupakan jangka waktu penanaman modal, PMT merupakan pembayaran per periode apabila jumlah pembayaran masing-masing periode sama, FV merupakan nilai kemudian pada akhir jangka waktu, dan type merupakan tipe pembayaran yang dilakukan. Apakah akan dilakukan di akhir periode ataupun di awal periode. Yang ketiga yaitu fasilitas data table. Fasilitas yang disediakan oleh Excel untuk menunjukkan pengaruh perubahan suatu nilai terhadap suatu hasil akhir perhitungan. Data table itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu data table dengan satu variabel, one variable data tables, dan data tables dengan dua variabel, two table variable data tables. Menurut Kurniawan, one variable data table hanya satu jenis data dalam kurung satu variabel yang diubah-ubah yang menunjukkan perubahan hasil. Sedangkan pada two variable data tables mampu menampung dua perubahan secara sekaligus pada tabel. Penggunaan fasilitas data table perlu diketahui dua perbedaan sel pengubah. Dua sel pengubah yaitu sebagai berikut. Jadi pada data table itu ada dua perbedaan ya. Yang pertama yaitu satu, raw input cell. Raw input cell merupakan variabel yang akan dilakukan perubahan yang letaknya sebagai baris pada tabel yang akan dilakukan perubahan. Yang kedua yaitu column input cell.
Kolom input cell merupakan variabel yang akan dilakukan perubahan guna menunjukkan perubahan hasil yang letak perubahan variabelnya sebagai kolom pada tabel. Pada one variable data table yang dimana hanya terdapat satu variabel pengubah, mengharuskan pengguna untuk mengisikan salah satu sel yang akan dilakukan perubahan. Apakah pada baris dalam kurung raw input cell ataukah pada kolom input cell selanjutnya? Apabila terdapat dua variabel pengubah, maka pengguna harus mengisikan kedua input cell, baik raw input cell maupun kolom input cell. Namun, disesuaikan lagi dengan letak variabel pengubah tersebut pada tabel yang bersangkutan pula. Apakah pada baris atau pada kolomnya? Kita ke materi selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Penentuan profit dan juga loss dalam investasi aktiva dalam hubungannya dengan perhitungan time value of money amat diperlukan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka penentuan kelayakan suatu investasi. Suatu investasi dapat dikatakan layak apabila investasi tersebut mendatangkan keuntungan di mana nilai keuntungan lebih besar dari nilai investasi. Sebaliknya, suatu investasi dikatakan tidak layak untuk dipertimbangkan dan diterima apabila investasi tersebut menderita kerugian, di mana nilai keuntungan yang diperoleh dari aktivitas investasi lebih kecil daripada nilai investasi yang ditanamkan. Langkah awal dalam investasi aktiva tetap perusahaan adalah dengan menentukan cara pembelanjaan yang akan digunakan oleh perusahaan, apakah dengan pembayaran tunai ataupun dengan cara dicicil. Di sini kita ada contoh kasus, mari kita bahas penentuan pembayaran secara kredit dengan ilustrasi bahwa sebuah perusahaan membutuhkan dana sebesar 315 juta untuk melakukan investasi aktiva tetap yang diperlukan oleh perusahaan guna melancarkan aktivitas perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan perhitungan guna pengambilan keputusan pendanaan terkait dengan aktivitas investasi yang mungkin akan dilakukan. Penawaran angsuran yang ditawarkan kepada perusahaan bervariasi dalam tingkat suku bunga dan jangka waktu pembayaran. Suku bunga yang ditawarkan yaitu 1%, 1,25%, dan juga 1,5% per bulan. Jangka waktu yang ditawarkan yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan sampai 48 bulan, dan 60 bulan. Berdasarkan kasus di atas, maka manajer keuangan perusahaan yang bersangkutan perlu memperhitungkan berapa besar angsuran. Maka dapat memanfaatkan fasilitas data table pada Excel. Pada ilustrasi tersebut merupakan penerapan dari two variable data table, di mana terdapat dua variabel pengubah, yaitu waktu pinjamannya itu di antara 1 bulan sampai dengan 60 bulan, dan juga besaran uang muka yang diharuskan untuk dibayarkan pada investasi aktiva tetap. Pemanfaatan fasilitas data table pada Excel dapat dilihat pada tampilan di bawah ini. Ini adalah gambar 1 ilustrasi pemanfaatan data table. Di sini terdapat jumlah besar pinjaman, di sini ada persenan uang muka, di sini ada ratingnya sebesar 1%, dan di sini ada rentan waktunya yaitu 60 bulan. Tampilan di atas merupakan tampilan tabel yang menggunakan fasilitas data table. Dengan adanya dua variabel pengubah yaitu waktu pembayaran, di sini terdapat kolom waktu pembayaran dan juga besaran uang muka. Nah, di sini ada kolom besaran uang muka. Maka pada Excel perlu dilakukan perhitungan awal. Berapa angsuran yang harus dibayar dengan perwakilan dua alternatif pilihan. Pada tampilan di atas, perhitungan awal terletak pada alamat sel 4. Kita ada di sini, ada sel 4. Ilustrasi dengan besaran uang muka yang harus dibayar yaitu 5% dengan jangka waktu 60 bulan. Perhitungan awal dapat digunakan dengan fungsi keuangan di Excel yaitu PMT.
Pada ilustrasi di atas, maka rumus perhitungannya angsuran awal yang harus dibayar oleh perusahaan yaitu PMT dalam kurung B9, B9, rate B11 yaitu waktu pelaksanaan, B5 yaitu besar pinjamannya dan dikurang dalam kurung B7, B7 yaitu uang mukanya sebesar 5% dan juga B5 lagi yaitu besar pinjamannya. Dapat hasil penerapan dengan menggunakan fasilitas fungsi keuangan di Excel dapat dilihat pada tabel berikut. Gambar 3 hasil penerapan fungsi keuangan. Setelah dihitung dan diterapkan, maka besar pinjamannya itu 315 juta, uang mukanya itu sekitar 5%-an dan ratingnya 100%. Sedangkan waktu pelunasannya itu 60 bulan. Nah, adapun juga perhitungan tanpa menggunakan fungsi Excel, yaitu dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan PI per 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 tambah I tutup kurung. Di mana A sama dengan besaran angsuran per bulan, P sama dengan nilai kredit saat ini, I tingkat suku bunga, N jangka waktu. Pengujian hasil perhitungan apabila dilakukan secara manual yaitu dengan perincian sebagai berikut. Kita memakai contoh kasus yang ada di slide di atas, yaitu P sama dengan besar pinjaman dikurang uang muka. Besar pinjamannya itu 315 juta dikurang 5% dikali 315 juta. Sama dengan hasilnya yaitu 299 juta 250 ribu. I-nya itu 1% per bulan dan N-nya itu 60 bulan. Penyelesaiannya A sama dengan PI per 1 dikurang 1 per buka kurung 1 ditambah I sama dengan 299 juta 250 ribu dikali 0,01 yaitu rating per bulannya per 1 dikurang 1 buka kurung 1 ditambah 0,01 pangkat 60 sama dengan yaitu 6.656.650 perak. Berdasarkan pengujian secara manual tersebut diperoleh nilai angsuran yaitu sebesar 6.656.650 perak per bulannya. Untuk tingkat suku bunga 1% per bulan. Uang muka sebesar 5% dan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan. Nilai angsuran ini sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan fungsi keuangan di Excel, namun dengan langkah yang lebih sederhana dan cepat. Setelah penentuan nilai awal, maka langkah selanjutnya untuk melakukan perhitungan dengan fasilitas data table di Excel. Pengguna fasilitas data table ini untuk mengisikan alamat sel D5 I12 yaitu untuk berbagai uang muka dan jangka waktu pelunasan secara otomatis tanpa perlu melakukan perhitungan secara manual. Adapun langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama itu seleksi data yang akan diinput secara otomatis dengan menggunakan fasilitas data table. Jadi kita akan menyeleksi data-datanya dan yang akan dimasukkan ke data table di Excel. Yang kedua yaitu pilih What if analysis pada tab data dalam grup data tools, kemudian klik data table sehingga akan ditampilkan kotak dialog data table. Di sini kita akan memilih menu What if analysis pada tab data sehingga akan ditampilkan kotak dialog data table. Yang ketiga adalah pada bagian row input cell, masukkan sel variabel horizontal. Dalam ilustrasi tersebut, di atas yaitu tingkat uang muka dengan sedemikian sort pada sel B7. Yang keempat adalah pada bagian kolom input cell, masukkan sel variabel vertikal. Nah, bedanya yaitu cara yang ketiga itu menggunakan data sel variabel horizontal dan yang keempat setelah yang ketiga kita akan masukkan yang data sel variabel yang vertikal. Dalam ilustrasi tersebut
di atas yaitu jangka waktu pelunasan pembayaran. Dengan demikian, sort pada sel B11. Yang kelima, kita tinggal mengklik OK untuk mengakhirinya sehingga akan tampil di layar hasil penyajian angsurannya. Berikut adalah gambar 7 tentang penyajian informasi dengan data table. Berikut adalah besar pinjamannya dan ini adalah total cicilan per bulannya dengan tingkat bunganya per 1%. Pada ilustrasi di atas, apabila manajer keuangan menetapkan akan memilih alternatif pembayaran dengan jangka waktu 6 bulan dengan uang muka sebesar 5%, maka perusahaan harus membayar angsuran sebesar 6.656.650 perak per bulan selama 60 bulan. Nah, apabila berdasarkan prediksi perusahaan akan mendapatkan laba bersih sebesar 15 juta per bulan dengan tingkat suku bunga yang berlaku 6% per tahun, maka perhitungan besarnya keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan diperoleh dari selisih keuntungan yang diperoleh dari investasi dengan present value dari investasi aktiva tetap yang telah atau akan dikeluarkan perhitungan besaran nilai angsuran yang telah dikeluarkan perlu dikalkulasikan dengan nilai PV ini dalam rangka perbandingan berapa besar nilainya pada saat ini. Pada ilustrasi tersebut di atas, maka rumus PV yang relevan terkait dengan kasus tersebut yaitu sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya, yaitu PV dalam kurung 0,005 titik koma B11 dan juga C4. Di sini B11 mengarah kepada waktu pelunasan yaitu 60 bulan dan C4 itu mengarah ke cicilan per bulannya yaitu 6.656.650 perak. Hasil pengaplikasian fungsi PV pada nilai sekarang dari investasi dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Berikut adalah gambar 9 hasil penerapan fungsi Excel. Jadi, besar pinjaman dengan uang muka 5%, dengan waktu pelunasan 60 bulan, dicicil selama 60 bulan, yaitu per bulannya sebesar 6.656.650 perak. Setelah dicicil selama 6 bulan, terdapat selisih dari 315 juta menjadi 344.309.004 perak. Cukup signifikan selisihnya dari yang besar pinjaman awal. Berikut juga ada perhitungan secara manual untuk mencari nilai sekarang dari investasi present value dapat menggunakan P sama dengan A per I buka kurung 1 dikurang 1 per buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dalam kurung. Di mana keterangannya yaitu A sama dengan nilai angsurannya yang tadi, yang I tingkat suku bunganya yaitu 5%, dan N periode waktunya yaitu 60 bulan. Berdasarkan rumus di atas, maka apabila dilakukan perhitungan secara manual, sesuai ilustrasi di atas, maka yaitu A-nya itu nilai angsurannya itu 6.656.650 perak, I-nya itu 6% per tahun, sementara per bulannya itu 0,5% per bulan, dan N-nya itu periode waktu cicilannya itu 60 bulan. Penyelesaiannya yaitu 6.656 sekian per 0,005% dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 tambah 0,005 tutup kurung pangkat 60 sama dengan yaitu 344.319.004 perak. Berdasarkan perhitungan manual dapat diketahui besar nilai saat ini dari investasi yaitu sebesar 344.319.004 perak pada angsuran sebesar 6.656.650 perak per bulan dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 6% per tahun dan jangka waktu 6 bulan. Nilai perhitungan manual ini sama dengan perhitungan dengan menggunakan fasilitas fungsi keuangan di Excel.
Adapun perhitungan penilaian kelayakan investasi guna pengambilan keputusan dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang yaitu 344.319.4 perak, uang mukanya yaitu 15.750.000, total present value dari investasi yaitu 360.069.004 perak, harga tunai atau eh, harga yang dipinjamkan uang mukanya itu yaitu 315 juta, selisih ruginya itu 45.069.004 perak. Perkiraan penghasilan yaitu 15 juta dikali 60 kali 420 kali 60 sama dengan hasilnya itu 420 juta. Dengan demikian, keuntungan yang dapat diperoleh adalah sebesar total dari perkiraan penghasilan yaitu 420 juta dikurang dengan total present value dari investasi sama dengan 59.935 perak. Berdasarkan ilustrasi di atas, sesungguhnya perusahaan menderita kerugian dengan pembelian aktiva dengan cara diangsur. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan membeli aktiva tetap tersebut secara tunai, maka perusahaan tidak akan menderita kerugian, yaitu sebesar Rp 45.069.004 perak. Namun demikian, investasi pada aktiva tetap tersebut tetap layak untuk dilakukan. Karena setelah dilakukan perhitungan dengan konsep nilai waktu uang, maka perusahaan masih akan memperoleh keuntungan sebesar 59.935 perak. Apabila peluang investasi ini tidak diambil, maka perusahaan yang bersangkutan akan tidak memperoleh keuntungan sebesar 59.935 perak. Jadi, cara untuk diangsur ataupun tidak itu memiliki risikonya masing-masing. Tergantung lebih besar mana risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka perhitungan nilai waktu uang amatlah diperlukan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka investasi aktiva tetap. Penggunaan fasilitas data table dan fungsi keuangan yang disediakan oleh Excel amatlah membantu manajer keuangan pada suatu perusahaan dalam mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan. Fasilitas data table akan memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan, sebab dengan fasilitas tersebut, maka manajer dapat langsung mendapatkan informasi yang tepat dan apabila terhadap perubahan berkaitan dengan tingkat suku bunga, periode pembayaran, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya, maka manajer cukup melakukan perbaikan pada perubahan yang terjadi tanpa perlu melakukan perhitungan ulang. Dengan fasilitas tersebut, maka manajer keuangan pada perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih relevan terkait dengan investasi, sehingga pengambilan keputusan secara cepat dan cermat dapat dilakukan sehingga kesempatan untuk memperoleh laba dapat diambil segera. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga penyampaiannya. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.